Jerky Sak. Wow. Jerky Sak. Terima kasih 1000 penonton yang sudah hadir hari ini. Kita lagi di markas Skyverse Digital Ecosystem. Jadi yang kita wawancarai sini Jerky Sak, bukan Skyverse-nya. Kita pinjam tempat. Oke, Jerky Sak. Ini lama tidak bersua dan apa kabar Jerky Sak untuk saat ini? Yoi, baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Dan ya begitulah. Oh gitu. Biasa belum karaknya Belum jalan. belum jalan. Masih proses ya kan. Masih proses. Oke. Kita feedback dulu ya tentang Jerky Sak. Jerky Sak itu kalau berdirinya tahun berapa sih? 1995. 1995. Iya. Oh, kirain 97, berarti 95. Ya, mau ulang tahun juga deket-deket ini loh. Deket-deket ini. Iya, Ulang tahun yang keberapa nih? yang tahun yang ke-27. 27. Iya. Wow, tua juga ya berarti ya. Iya. Tapi orang lainnya nggak tua ya? Iya. Tanggal 27, kecuali Anan yang dia yang paling tua. Anan Iya. belum tua. Saya yang anak terbungsu di Terbungsu Jerky Sak. ya. Orang paling kalem ya. Iya, nama saya Berarti adalah Adi. Saya pegang drum. Oke. Umur ada. Oke, Jerky Sak dari tahun 1995 Iya. sampai sekarang di tahun 2022. Kabar dan kabar, rombak dan rombak, Iya. akhirnya sampai vakum. Iya, betul, Vakum, kalau nggak salah itu udah sampai berapa ya? Nyampe ya 10 tahunan ya? Kira-kira hampir terakhir kita manggung waktu di Lombok kan. Di Lombok. Ya tahun 2012. Udah itu 2012. sempat main di acara-acara kecil lagi. Acara, Ya. iya. Cuma memang karena semuanya pada sibuk kan. Jadinya kita vakum tapi nggak bubar. Nggak bubar. Cuma ada pergantian personil. Pergantian personil. Iya, dengan abang ganteng nih. Iya, Ya. ini perlu dicatat ya. Ini namanya Citos. Ada Saya Andi. pergantian personil. Biar tidak ada persepsi yang lain-lain lagi ya. Iya, Ada betul. pergantian personil. Paham ya? Oke. Iya. 2022 sampai ke album plus 3 dan album keempat ya yang kemarin ya kalau nggak salah ya. Yang Kalau nggak salah, entar lu. Maaf, lupa nih. Album pertama yang Jerky Sak self Jerky title Sak, ya. ya. Yang kedua The Motherfucker kan. The Motherfucker, Yang ketiga Plus album 3. Plus 3 ya. Plus Plus 3, 3 ya, ya. Plus 3. Yang keempat album Pahlawan Pembela Bangsa. Pahlawan Pembela Bangsa. Iya. Berarti ada 4 album. 4 album, yang kelima kan Familia. oh iya, nah itu kan apa namanya single. Oh, single, Iya, Hit iya. single. Iya. Berarti album yang sudah keluar itu ada 4. Empat, iya. Ada 4 ya. Itu udah termasuk album keluarga bukan ya? Iya. Album keluarga. Album keluarga dengan album pernikahan hampir sama. Album pernikahan Iya, ya. betul. Album perceraian tidak ada ya. Sudah sering. Sudah sering Iya. ya. Berarti Contohnya bapak-bapak ini. cerai belum nih Belum. Oh iya ya. Ya jangan. Oke, kita flashback dulu ya ke Ya. memori dari Jerky Sak nih. Ini kan Malang Melintang nih dari tahun 95 ya. iya. Kita hitung 95 aja ya, dari 95 sampai pergantian personil yang sekarang. Ini kabarnya kan nanti di besok. Oh, besok ya, betul, Besok bakal besok, tampil ya. di Pica Fest. Pica Nah, Fest. ini untuk ngoling Jerky Sak itu sendiri ada ini nggak ada khusus atau gimana ya? Karena kan yang kita tahu nih semenjak vokalis ke luar angkasa, Iya, betul. Jerky Luar Sak planet. nggak jalan. Oke. Dulu kan sempat jalan nih. Ah. Dulu sempat jalan. Digantiin sama Doyo, ada banyak lagi ya. Bukan Freddie Mercury, bukan itu ya? Oh enggak, itu Soalnya mirip-mirip tuh kalau di panggung pakai singlet. Bukan ya? Itu Axl Rose. ya. Axl Rose, Iya. Axl Rose. Cuma dipotong dari rambutnya. Oh, Axl Rose versi ini ya? Iya, versi besar. XXL ya. Itu kan sempat dulu ya, sempat Iya. kan karena Cito sendiri kan sibuk Nah. lagi niti karir di sana Iya, ya. betul. Sempat jalan dan akhirnya sempat vakum juga. Iya. Mungkin karena harga vakum cleaner lagi naik akhirnya mereka Betul. bisa vakum. Betul, ya. vakum sekali. Tapi itu kan udah masuk di album plus 3 kan itu sebenarnya. Iya. Album plus 3 ya. Iya, Tapi betul, kan betul. jalan lah itu kan. Karena emang dari sana juga setelah kalian rekaman peluncuran album yang ketiga dan akhirnya itu emang apa namanya job Untuk mainnya. jobnya kalian memang harus jalan. Iya, harus iya, jalan. betul. Dengan kendala ya Citos nggak bisa ikut Main, gabung. iya. Tapi akhirnya mereka bisa nyingkapin itu, ambil tindakan harus terpaksa pakai additional. Iya, betul. Dulu ada yang nambah kalau nggak salah 2 ya dulu ya. Iya. Additional Additional gitaris satu Gitaris sama sama
Enggak, vokalis ya. Bass sama vokalis doang ya berarti Iya. ya kan. Yang posisi dulu untuk drummer masih yang lama. Iya, betul. Betul. Nah, itu kesan Cito sendiri gimana itu waktu itu? Waktu itu saya jujur ya, saya happy karena kenapa? Happy. Walaupun saya tidak ada, Jerkisah harus tetap Harus jalan. tetap jalan. Iya, betul. Karena di band sendiri kan bukan saya. Ada Andi, ada Anan. Walaupun band nggak jalan, dalam artian walaupun saya nggak nyanyi, maaf, band ini tetap jalan. Ini gitu. harus tetap Iya, jalan. betul, betul. Ibarat perusahaan kan nggak ada kata pincang, harus tetap jalan. Tetap jalan ya, walaupun CEO-nya sakit kan ada direkturnya juga masih bisa ngelanjutin kayak gitu loh. Seperti contohnya Pak Anan atau nggak Pak Tatra di belakang layar kayak gitu. Oh, bahasanya tua ya, ada bapaknya berarti. Ya, nah, bukan apa maksudnya cupaknya. Oke, kembali di sana. Nah, itu atas persetujuan dari pihak masing-masing personil atau emang ada apanya nih? Nah, gini. Untuk jalan-jalannya itu waktu dulu itu pakai additional player. Additional player itu dalam artian begini ya. Kembali seperti yang saya bilang, Jerkisah itu kan bukan saya aja. Iya. Sekarang semua keputusan itu kan kita ambil dengan Anan lah itu saya ambil Anan. betul dengan secara musyawarah mufakat. Mufakat. Iya, iya. Bahasanya tua ya. Betul. Ya. Dengan sensus, Dengan betul, sensus, betul. ya. Dengan survei. Iya. Ya. KTP berarti ya kalau KTP. sensus ya. Ya. Jangan lupa divaksin kayak gitu Vaksin, ya. iya, Ya. iya. Betul, betul. Iya, iya. Vaksinnya harus pakai gini loh, pakai token JS gitu loh ya. Token Siap, JS. Setelah divaksin pakai token JS, nanti harus pakai minumannya JS juga. Yes. Ini nih yang mau kita keluarin nanti gitu. Oh iya, iya, iya. Iya. Ya cuman kan obrolannya nggak nyampe sana. Oh iya. Ini yang kita bahas. Intermezzo dulu gitu. iya. Dalam artian kan Ini CS ini harus jalan. Iya. Tapi dari awal tuh Anan tuh salah satu pendiri. Sempat permisi nggak ke Citos dulu model. Terus ini kita karena emang ada job of air-nya Iya, kita iya. harus jalan. Terpaksa kita harus pakai additional nih. Dari Citos sendiri ada nggak model permisinya dari Anan atau gimana tuh? Nah, kalau saya sama hubungan saya sama Anan ini seperti kekasih nih ceritanya. Oh, pacaran. Oh iya, kita Sempet setengah tidur-tiduran? Iya, tidurnya sering loh. Oh, sering? Sering sekali. Tidur bareng? Nah, tidurnya beda. Dia di Bali, saya di Australia. Oh, iya. gitu. Oh, Andi, iya. Andi di planet Mars ya tidurnya gitu. Oke, Iya. dimengerti. Oke, gimana? Terus ya ketika ada acara seperti itu ya. Karena saya sama Anan ini memang udah connect. Connect ya, Iya. chemistry-nya udah dapet. Udah, chemistry udah dapet. Nah, tanpa persetujuan saya pun, saya pasti setuju. Karena kenapa? Ini demi kepentingan band kita itu loh. Berarti nggak ada istilahnya permisi dulu. Permisi udah ada. Permisi udah ada. Udah saya izinin, karena kita udah nalanginya. Nah, sama seperti kita bikin perusahaan, kita kan harus ada istilahnya risk manajemennya. Seandainya salah satu pemain nggak bisa datang, ya terpaksa kita cari pemain pengganti lah. Demi band ini tetap jalan gitu loh. Iya. Begitu Pak. Jalannya masih tetap berarti ya. Tetap ya. Tetap ya. Nanti kan rencana juga kita mau ganti vokalis juga, nyari vokalis baru. Namanya Kakul ya, siap-siap aja. Sorry guys, iklan dikat nanti. Oke, ini mungkin banyak kerinduan atau banyak pertanyaan sebenarnya dari teman-teman yang masih terngiang dengan koleksi album pertama sampai album ketiga dari Jerkisah, dan banyak juga mempertanyakan ini Jerkisah bubar atau gimana sih sebenarnya ya. Nah, ini mungkin mewakili teman-teman ya, Iya, teman-teman iya. yang masih update atau masih tetap menunggu keseruan dari Jerkisah. Iya, iya. Nah, kabar yang sekarang nih setelah main di Pica, itu Jerkisah akan tetap jalan nggak atau gimana? Nah, itu pertanyaan sangat bagus ya. Kayaknya yang lebih cocok menjawab pertanyaan itu adalah saudara saya Anan. Oh, Anan. Iya, atau enggak Andi. Karena ini dua pendekar seperti sake dia itu loh. Di bahasa Bali itu pilar, bahasa Indonesia pilar ya. Iya. Dua pilar gitu. Ya silakan. Silakan Anan ya, Anan ini. Ini Nan, mic-nya Nan. Pakai mic lagi ya? Iya. Oh. Dideketin ya. Jangan jauh-jauhan, ntar putus ya. Tadi gimana pertanyaannya, Mr. Kakul? Iya, ini kan datangnya Citos ini kan karena emang jadwalnya dia emang lagi liburan, dan karena emang kebetulan juga main di Pica. Nah, setelah main di Pica ini apakah Jerkisah ini jalan atau gimana? Ya, jadi emang sih Jerkisah ini kan style dari dulu tuh emang apa adanya ya. Walaupun kita tidak pernah hadir di publik, tetapi kita dalam ikatan persaudaraan, hubungan komunikasi tetap jalan. Terusnya aku sama Citos tetap jalan terus, walaupun Citos di luar negeri ya.
tetap kita komunikasi. Apapun keputusan, apapun langkah yang mau kita ambil itu kita pasti ada komunikasi dulu. Pasti Ya, ada. ya. Iya, Ya. betul, betul, betul. Ya makanya ya kita sama-sama untuk bagaimana caranya eksistensi dari Jerky Saks ini tetap Terjaga. Ya kita buktikan dalam berkarya ya, dalam berkarya kita selalu tetap berkarya. Kita setahun sekali tetap berkarya. Hanya kita belum publish aja. Nah, kita lagi emang mempersiapkan sebuah konsep bermusik yang lebih modern ya. Yang lebih modern aja, Iya. lebih modern dan kita Dengan dibakingi teknologi iya, kan. Ya. kita kombinasi dengan mungkin dengan digitalisasi musik atau ya bisa dikatakan teknologi lah. Nah, ini masih dalam sebuah perencanaan yang mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa kumpul bareng Mas Citos di Bali ini kita bisa lebih matangkan konsep tersebut. Nah, seperti apa konsepnya nanti mungkin selanjutnya mungkin kita akan bahas. Karena kita masih golok juga. Ya, yang jelas konsep yang kita ambil dalam bermusik Udah. ibaratnya bermusik berbasiskan teknologi. Ya, nah sih itu sih kalau menurutku sih eksistensi Jerky Saks ini sangat penting kita jaga karena kita lihat dari potensi teman-teman juga lingkungan komunitas tidak ada salahnya kita untuk mengambil sebuah gebrakan baru dalam bermusik ya. Ya. Istilahnya kan mungkin banyak yang udah ngerasain atau banyak mungkin dapat pengalaman di tempat lain tentang bermusik. Mungkin bermusik itu cuma hobi, nggak betul, bakal ngedatengin apa sih sesuatu yang bisa bikin kantong isi, dapur ngepul, atau ya uang rokok, uang bensin buat Iya. uang yang lainnya. Atau maaf nih motong, atau kehilangan uang semuanya. Kehilangan semuanya. Iya. Karena kan dari hobi itu Nggak bisa apa ya, diukur dengan uang ya. Ya, Karena ya betul. Kalau kita ngomong hobi itu mau harganya puluhan juta Iya. sampai ratusan juta, orang nggak mau tahu. Iya, betul. Namanya hobi jalan. Iya, betul. Tapi sebenarnya di musik juga bisa ngedatangin sesuatu hal yang baru, yang Betul. baru dalam artian menghasilkan walaupun nggak langsung, Iya. secara langsung ya. Iya. Mungkin bertahap, step by step gitu. Tapi nggak bikin kita step langsung gitu. Iya betul. Nggak Iya. bikin kolaps langsung ya. Nah mungkin dari omongan tadi dari Blianan, mungkin nanti akan lebih dijelaskan apa sih yang dimaksud tadi untuk digitalisasi dari Jerky Saks sendiri. Nanti Nah. akan kita bahas. Tapi ini kita kembali lagi ke Jerky Saks. Ada Anan, Citos dan juga Andi. Nah ini kan kita kembali nih ya ke formasi dulu kan ada Iya, yang, iya, yang, betul. boleh disebut namanya nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ada dulu yang tahu Jerky Saks kan dari awal sampai di album plus 3 itu ada Dewir. Dewir, kalau bisa kontak saya ya. Salam sayang. Ada salam kangen nih. Ya kangen banget loh. Ya. Nah itu kan drummer yang lama. Ah. Nah dari drummer akhirnya mungkin karena kesibukan mereka atau mungkin ya ada sesuatu atau yang lainnya, akhirnya karena vakumnya mereka lama, mau nggak mau Jerky Saks harus tetap jalan. Betul. Ada atau enggaknya Citos mungkin yang kalian tahu atau lebih kenalnya itu sebagai leader atau yang lebih dikenalnya Jerky Saks. Kita ngomong Jerky Saks itu pasti Citos, pasti Citos. Bukan Citos yang di ini ya di minimarket atau yang ini lainnya. Nah, itu salah satu- Itu brand soalnya itu ya. Iya. Nanti kalau dia sebut tuh nggak ada dukungan sponsor nanti buat. Ya sebenarnya seiring berjalan waktu akhirnya Dewir hengkang dari Jerky Jerky Saks. Saks ya. Nah, dan mau nggak mau Jerky Saks harus tetap jalan. Hadirlah si Andi ya. Darah muda. darah muda. Ah, iya. Andi, Ini anaknya Bang Roma Irama. Makanya lagunya Darah Muda gitu loh. judi. Iya. Judi lagi ya. Kita kembali ke Andi. Story ini kenapa bisa masuk Andi dan untuk kategori Andi ini apa emang ada referensi atau emang udah ada yang nawarin sosok Andi atau gimana nih? Nah, dari awal- Jerky Saks itu sendiri. iya. Kenapa bisa hadir Jerky Saks hadir Iya. sosok seorang Andi Iya. untuk menggantikan drummer yang lama? Iya. Silakan yang mau menjawab. Iya, untuk sementara saya jawab dulu nih. Kalau mau capir A, mohon sabar ya. Mau capir B yang kan. Silakan. Ya. Panitia hadiah disiapin ya. Kopi. Silakan. Oh, benderanya mana? Pakai gelentung bisa. Pakai gelentung. Oke, penjelasan awalnya kan karena gini, waktu itu Dewir memang lagi ada kesibukan, ya kesibukan pribadi lah. Pribadi, iya. Ya dia ngurus bisnisnya dia kayak itu, saya nggak tahu mungkin kayak gimana. Akhirnya si Dewir udah nggak bisa lagi jalan sama Jerky Saks gitu ya. Ya kita sih menghormati keputusannya dia itu. Mau tetap Jerky Saks silakan, mau
Enggan dari Jerkisa dipersilakan. Nah setelah itu si Anan, saya tanya nih Nan gimana nih bandnya mau diapain nih? Mau dikubur, mau dimasukin ke liang lahat, atau kita mau jalan lagi atau fight lagi gitu. Mau di mana? Nah, sedangkan waktu itu Anan sempat sih bilang sama saya, "Tos, ini loh, kita ada darah baru nih, darah muda." Ya. Ada ngerekomen orang. Betul. Karena dari rekomendasi si Anan muncullah nama Andi. Ya. Sejarahnya sama Andi, kita kenal sama Andi udah dari dulu gitu loh. Iya, Karena kan dia lagi bener aktif sama Kangen Band kan. Iya, betul. Kadang-kadang dia juga ngisi Sini soneta kata-katanya. Iya, soneta. Bisa megang trompet juga nggak salah. Enggak sih juga kecek-kecekan. Oh, kecek. Iya. Oh, iya. Terkadang dia iya, terkadang dia jadi krunya gini, drumnya Green Day itu loh. Iya. Tapi versi Bali, Grinda namanya. Iya, Grinda. Tukang itu. Iya. Tukangan sosial. Iya, sebenarnya awal dari Jari Kisah juga kita maunya bukan bikin band itu loh. Mau nyanyiin bikin istilahnya apa namanya? Komedi. Iya, mau nyanyiin Diputer nggak tuh komedinya? ketoprak humornya mau kita sangin gitu. Iya, betul. Oke, akhirnya masuk Andi, rekomend dari Anan. Dari Anan, sudah itu pas saya liburan nih, ketemu sama Andi. Udah dah kita coba aja di studio itu loh. Oh, berarti sempat ini juga sempat ke Bali ya? Iya, sempat ke Bali. Berarti ini di test drive dulu kan? Di test drive, udah direngkangin atas bawah Cek gitu. body, Iya, cek body betul. dulu kan? Iya. Bener nggak dicek body? Surat-surat juga. Iya. Cek body kan berarti harus ini kan? Iya. Tanpa selai kain kan? Iya. Ukuran. Cek body tinggal gini aja Nggak, kan. Iya. size tetap dikit kan? Ukur Iya. pinggang Iya. kan? Iya. Ukur panjang, waktu normal sama Normal ini, gitu. kan? Sang sengklek atau enggak itu. Oh iya. Betul. Dan pada akhirnya Masuk ke studio, saya buat list nih, gitu loh. Karena karakter di band Jari Kisah nih, satu harus anggota preman, tampang harus ganas gitu loh. Iya. Kalau main drumnya kayak gini, kan lucu gitu loh. Kriterianya. Kriteria. Yang kedua, dia tahu musiknya kita itu loh. Oh. Yang ketiga, yang ketiga nih, dia harus suka Jari Kisah dong. Harus. Iya. Dan tahu juga untuk ininya ya. Iya, betul. Lagunya. Betul. Setelah itu semuanya masuk kriteria, kita coba latihan. Oh, langsung eksekusi. Eksekusi langsung gitu loh. Dan ternyata saya sangat-sangat shock gitu loh. Ini shocknya gimana? Shocknya gini, Monoshock apa double? triple. Triple. Iya, triple. Shocknya kayak gini. Iya. Bemo lah. Umur udah 3 lah. Iya, triple. Bagi yang nggak tahu bemo roda 3, bisa hubungi Anan. Gitu. Iya. Dulu sempat maklar bemo roda 3 dia. Ya. Oke. Anyway, kembali ke story lagi. Ya, setelah kita coba di studio saya shock karena kenapa? Ternyata hal yang kita takutin tidak terjawab. Tidak terjawab. Ya, ternyata pemainnya dia lebih gila lagi itu. Nah, powernya dapet. Wow, lebih kencang lagi dari gitu. skill dapet Ya, juga. betul. Nah, setelah itu saya bilang ya udah. Yaudah. That's it. Berarti tanpa basa-basi, tanpa ada persyaratan yang benar-benar khusus banget, Nah, itu nggak ada. Ada. Materai 6.000, izin istri, izin orang tua, sama izin dari kepolisian itu loh. Oh. Klien Ya. dinas lagi satu ya. Oh, klien dinas ya, betul. Ya, Berarti betul. mewakili surat ini ya, surat apa ya, yang nakal-nakal kayak gitu loh. Iya. Ya, betul. Keterlaluan baik. Perlakuan baik harus ada. Iya. Karena bermusik itu kan harus penuh tanggung jawab soalnya. Iya. Berani nanggung berarti harus berani jawab juga. Iya, betul. Berarti kalau Barni jawab, berani nanggung 1 tambah 1 berapa? 11. 11. Iya. Oh ya, berarti masuk kategori. Iya, betul. Masuk lah, harus masuk kategori. Soalnya dalam hal bermusik kita nggak ngomong masalah tentang yang bener aja, Iya, karena betul. kegilaan itu yang dibutuhkan. Iya. Karena ya itu yang benar-benar memacu kita untuk benar-benar berkreasi. Betul. Untuk apa sih namanya ya, mengeluarkan ide-ide di lagu, mungkin karya nggak harus stop sampai di sini di album Iya. ketiga sampai ngeluarin single yang itu Iya. kan. Ya album keempat juga pasti dari teman-teman juga pasti bakal nunggu. Iya, betul. Mudah-mudahan ditunggu. Harus. Oh, harus dulu, iya. Karena kan sebagai bukti juga bahwa Jari Kisah masih tetap jalan. Betul. Paling nggak kan oke, kalau kita main fisik pasti kan ke album nih, ke album atau nggak video klip ataupun yang lainnya. Iya. Tapi yang mungkin yang ngobatin kangen mereka nih mungkin yang karya-karya yang lama, Itu tapi ya. tidak menutup kemungkinan untuk
lanjut ke album keempat. Iya. Ada nggak kira-kira planning ke album keempat? dari Nah, Jerkisak? kalau seperti itu kan bisa ditanyain sama ini dua masternya, nih, dua pilarnya ini gitu loh. Iya, mungkin Anda bisa jawab masalah itu kan? Boleh. Nah, silakan. Kita kembali Bapak ke Anan, Bapak orang Cina, rasa Jepang. Tiongopang namanya. Tiongopang. Kotuan. Ayo silakan, nah, Iya. jawab. Mungkin lebih deketin aja gini. Ngerti ya? Iya. Tes, Nggak apa, Mas, cek, nggak apa. cek. Nggak gigit kok, tenang aja. Soalnya ini lebih ini sangat agak berkembang. Iya. Mungkin dideketin. Tadi gimana, Pak Kakul? Planning Masalah kedepannya. planning ke depan untuk album. Album keempat. Ya. Jadi kita sudah mempersiapkan beberapa konsep ya, konsep materi lagu itu sudah kita ada. Ya, yang jelas dengan kedatangan Citos ke Bali saat ini ya kita akan kebut untuk menggarap proyek rekaman rekodnya itu. Jadi kita tetap akan terus berkarya terus. Semasih kita bisa selalu bersama, itu akan berkarya terus. Tapi kita sudah sepakat bersama bahwa jalur musik kita ini tetap ya kita Tapi punk rock ya. Enggak dalam artian di tidak. indie maksudnya, Indie. kita Masih tetap indie. kelola sendiri lah, tidak melibatkan tidak melibatkan Pihak dari major. pihak major atau industri musik nasional itu. Tetap kita akan kawal dengan sendiri sama band. Oke, jadi itu kesepakatan kita tetap di jalur kita. Gitu. Nah, untuk materi ya tentunya materi itu lebih apa ya bisa katakan Lebih modern lah. lebih modern lah. Iya. Lebih modern. Karena kita kan juga arahnya ke depan proyek yang akan kita garap itu arahnya untuk masuk ke global juga. Ke global. Tidak hanya sekelas tidak hanya di nasional tapi ke global dengan dukungan kita sendiri, kita bersama. Iya. Jadi ini betul. bisa dibilang nih dari album pertama, album kedua sampai album ketiga dan keluarnya single yang Single itu ya. itu. Iya, iya Terakhir betul. itu. Ah. Itu mungkin nakalnya Jerkisak ya itu bisa kalian lihat dari album pertama, kedua, ketiga dari perjalanannya. Iya, Bro. tetap. Nah, mungkin untuk keempat ini mungkin ini mungkin lebih ke pendewasaan kayak bisa dibilang ke sana nggak? Kira-kira kalau dari penulisan lirik ya, dalam artian dari liriknya aja, kebanyakan sih karena kita manusia setiap hari pasti berubah kan? Pasti. Ya, berubah entah itu menjadi baik atau lebih buruk kan? Ya. Untuk pendewasannya Jerkisak, memang perubahan di liriknya ada. Karena kita semua lebih condong ke politik dunia, bukan politik nasional, tapi tanpa juga meninggalkan base-nya kita dulu. Base-nya dulu. Iya, betul. Jadinya kita selingin dengan itu tanpa juga meninggalkan tentang percintaan. Terus istilahnya lirik-nakalnya masih ada gitu loh ya. Taste-nya Jerkisak masih tetap ada. Cuman seiring ya kayaknya semua musisi ya, hampir semua musisi itu udah termasuk band. Seiring berjalannya waktu juga kayak bukan tuntutan, kayak ngalir aja itu. Iya, betul, Bisa betul. kok dibandingin sama musik-musik pop. Kadang dulu liriknya kayak gini tapi kok makin lama kok liriknya makin ini ya. Iya, makin berubah gitu, ya. Ya itu mungkin siklus aja sih. Betul. Ya, gitu. Jadi kan biasa, maksudnya kita ya apa adanya. Kita dari dulu emang seperti ini ya. Gitu. Iya. Dan tapi tetap ideologi dari masing-masing karakter atau karakter dari musik kita, warna vokal itu tetap akan kita pertahankan. Tetap dipertahankan. Iya. Apalagi hadirnya Ande ya mungkin akan Iya. membawa warna baru mungkin. Tapi dengan warna yang lama ya, mungkin sedikit barunya karena dia mungkin yang paling muda karena. Iya, betul. Memadukan lah istilah gini ya. Malukan apa? Kumisnya? Musikalitasnya kita madukan. Ini kelewatan coba nih. Tolong Kita nggak boleh terlalu serius. Nah, teman-teman pasti kalau pas nonton ini kayak kelihatan kayak aduh kok gini ya Jerkisak sekarang enggak. Jadi tidak menutup kemungkinan perubahan setiap orang tuh pasti ada. Itu manusiawi. Betul. Tapi dalam artian untuk tetap berkarya, Jerkisak akan tetap berkarya dan segera akan meluncurkan meluncurkan, ya. album keempat dari mereka. Iya. Tapi untuk prosesnya itu nanti ya kalian bisa inti nanti di akun sosial media, Iya, betul, sosial betul. medianya mereka. Jangan lupa lagi juga ini karena mereka ini bisa dibilang tahap baru juga ya untuk Iya. YouTube-nya mereka itu nanti jangan lupa dicek YouTube-nya mereka Jerkisak. Iya. Itu nggak ada tulisan lain, cuma Jerkisak. Iya, betul. Nanti bisa langsung dicek sana. /Jerkisak. Iya, betul. Nanti alamat sosmednya nanti akan ada di
Di layar. Di bawah ya. Di layar, di dekat bawahnya kaku. Iya. Oke, Jerkisak dari album pertama sampai album plus 3 dan single. Singlenya itu yang mana sih itu singlenya? Maunya saya ngeluarin singlet loh. Hah? Singlet? Iya, singlet. Singlet Tanah Kato itu namanya. Single yang terakhir keluar tuh lagunya apa? Singlenya ada 2 waktu Singlenya ini. ada Ya, 2. ada 2. Yang pertama namanya Unhollywood. Hollywood. Dia itu bercerita tentang, maaf nih, saya sedikit gila nih. Dalam artian gilanya itu apa? Gila sepanjang masa. Gila sepanjang masa. Iya. Karena artinya kan ada kategorinya. Iya. Gilanya tuh mungkin karena gila berpikir. Oke. Tuh. Kesulitan listrik lah. Iya. Itu listrik pula aja. Gilanya begini, gilanya itu karena saya gilanya karena melihat penindasan hak asasi manusia yang tanpa kita sadari itu. Berarti ke sosial. Betul, ya. Tapi dibalut dengan Lirik yang memang straightforward. Saya Inggris. Iya, betul, dengan Inggris ya. Saya tulis liriknya dengan style saya. Saya orangnya straightforward. Kalau saya nggak suka, saya bilang di depan, tanpa perlu tedeng aling-aling lagi. Ya, lirik itu bercerita tentang bagaimana sebuah konspirasi global, ya, untuk menguasai dunia. Oh. Iya, melalui apa? Melalui televisi, melalui film, melalui musik juga kan. Kebanyakan juga musik-musik dari orang-orang Barat. British lah kayak gitu. Bukan British ya, dalam artian negara Barat itu. Negara Barat. Mereka menyebarkan ideologi-ideologi satanismenya melalui musik sama TV gitu. Nah, saya melihat ini sebagai suatu bencana besar buat kehidupan manusia Ke depannya. ya. Kita bakalan dijajah tanpa kita disadari itu. Tanpa kita sadari, Betul. kita udah dijajah. Betul Lewat sekali. karya sebenarnya. Betul sekali. Makanya sekarang logo barunya Jerkisak itu logo tanda tambah, logo adab ke bawah gitu, dengan tanda larangan. Iya. Berarti itu menandakan bahwa Saya Jerkisaknya itu anti satanisme dan anti penindasan. Gitu. Berarti Ya. logo ataupun apa namanya bisa dibilang tanda atau sesuatu itu yang kalian pahami bukan hanya semata-mata dibuat atau jadi ada makna ataupun arti tertentu sebenarnya. Betul, bukan hanya untuk gagah-gagahan. Gagah-gagahan gitu, nggak ada dulu. Jadi sama halnya kayak mungkin kaum netizen ya istilahnya. Iya. Baru tahu gosip tentang ini, tentang itu tanpa kita berbicara, duduk berbicara dan menjelaskan Betul. apa arti itu sebenarnya, apa masalah itu sebenarnya, Iya. kita nggak bakal tahu. Iya, betul. Jadi jangan hanya menilai buku dari sampulnya. Iya. Ya pepatah Inggris bilang lah luar. Don't judge a book by a cover. Jangan Sip. beli buku jika tidak ada sampul harganya. Betul. Yes, teacher. Karena kita nggak tahu ya, kalau nggak ada sampul harganya, ini buku gratis atau buku berbayar loh. Iya, Nggak betul. tahu. Oke. Nah, Andik, kita kembali ke Andik dulu ya. Iya, betul. Sorry ya. Silakan. Kita ke Andik nih, soalnya kan kita perlu sosok nih orang baru ya, orang baru nih. Andik, sebelum berangkat ke Jerkisak, mengawali kamu kenal Jerkisak tuh dari kapan? Nah, ini kan kita perlu tahu nih kan, bukan betul. langsung masuk ke sini aja. Iya. Kan? Dari awalnya ada saya memang tahu Jerkisak dari dulu apa atau gimana? Mungkin bisa langsung diceritain story-nya dari awal. Awalnya sih emang tahu dari dulu ya, dari SD lah. Oh, di SD? SD. Wih, gila, kita kakek-kakek dong. Kelas antara SD mau SMP. Ya, dengar lagu mereka tuh ya, nyanyiin padahal nggak tahu orangnya mana gitu. Orangnya nggak tahu. Ya, lagunya tahu gitu. Yang nyekokin lagu karya-karya mereka tuh dari siapa? Dari kakak? Hidupnya boleh nggak? Teman atau gimana? Dari kakak, dari teman-teman juga di tempat ngumpul-ngumpul tuh hidup. Karena yang kita tahu ya Andik ini emang dari keluarganya dia emang keluarga musik, seniman gitu loh. Seniman udah dari underground semua dulu. Yang tahu dia dulu. Oke, terus lanjut. Terus waktu awal-awal ditawarin tuh sih sebenarnya grogi ya awalnya, pasti grogi kan. Pasti loh, semua pasti orang pasti grogi. ngerasain itu ya. Udah istilah, tuh aku suka sama band ini. Kok sekarang disuruh main pasti deg-degan lah. Nggak Nggak nyangka lah awalnya. Tapi ya sebelumnya sih pernah
nonton mereka main musik. Awalnya nonton mereka main. Dengerin lagunya dulu di awal. Karya-karya Nah, mereka. dengerin karya, akhirnya nonton mereka, gue gagah mana. Udahlah, gagah lah. Akhirnya ditawarin main itu, ya panik awalnya, panik, grogi, bercampur aduk lah. Akhirnya waktu pertama kali langsung test drive itu, Hah? deg-degan ya. Udah perlu dingin, belum latihan dah, keringetan. Udah keringet dingin dah. Udah grogi dah. Mau mainin lagu mereka gitu loh. Dan akhirnya ternyata bisa diajak muda bisa, ajak tua bisa gitu. Jadi Saya menolak tua loh. jadi kakak bisa, jadi teman biasa bisa gitu. Mereka akhirnya asik ternyata ini guys. Dan akhirnya Bahkan Andi seiring waktu udah bisa inilah istilah. Andi udah bisa berinteraksi. berkecimpung dan jadi ternyata mereka nih asik, gila juga ya. Diajak gila bisa, diajak tertek bisa. Kayaknya sefrekuensi lah ya. Ya, sefrekuensi lah. Dari awalnya nggak menyangka dengerin karya-karya mereka, ngelihat mereka di panggung, Itu. dengerin karya mereka mungkin dari lewat radio ataupun dari YouTube ataupun yang lainnya. Akhirnya wow, kok aku di sini ya? Kok bisa ada di sini gitu loh. Jadi ini suatu hal yang berbeda. You're lucky gitu loh, sendiri karena jujur kalau kita ngomong masalah drummer itu mungkin paling parahnya kita nyari pemain drummer itu memang paling susah. Oh iya paling susah kalau bikin bandnya. Betul. Paling susah nyari sosok karakter baru Iya, kita cari betul, di betul. personilnya kita sendiri itu. drummer. Masa nggak gagah sih nih Lilian? Tato banyak, tampang preman, hati salju. Tapi ini juga perlu tahu ya karena di posisinya Andi sekarang drummer itu pasti banyak orang ngantri pengen di posisinya Andi. Ya, Pasti. jadi Karena kita ngomong masalah bermusik ini emang ya bermusik juga nggak bakal instan kan Iya, tanpa benar. ada sesuatu hal tuh yang lainnya proses lah istilahnya kan. berproses lah. Nah berarti rasa dari Andi sendiri itu sekarang diajak kerja sama mereka Saya yang paling utama ya bangga, kebanggaan sendiri. kebanggaan tersendiri ya, bangga. Ah masa sih? Iya, Abang benar, bisa aja sih apa? Siap. Ini kita dari kelihatan nih. Kalau kita ngomongin lempangnya mungkin udah siap berkarya nggak? Udah siap. Tapi yang di sini yang perlu Andi pahami adalah Jerkisa. Yang perlu kalian pahami adalah udah siap gila nggak? Gila sepanjang masa. Siap harus ya. Gila. Karena timing mereka ini emang nggak benar-benar di itu. Harus disiapkan seperti itu tuh. Terus Andi gimana nih kira-kira nih? Apa kedepannya nih? Kedepannya ya kita tetap berkarya harus. Tetap berkarya. Ya. Benar. Tapi udah siap harus. untuk prepare untuk album keempat siap. Sudah. Proses nih masih sudah jalan proses Tapi untuk album barunya. Album baru. Ya. Tapi di hari kosong Andi tetap praktis nggak? Misalnya latihan untuk nyari-nyari lagu. Ya, tetap album nyari. Pertama, album kedua, album ketiga. Ya tetap nyari latihan sendiri lah. Latihan sendiri tetap di rumah ya. Tetap di rumah. Andi sendiri dari album pertama, kedua, ketiga ada nggak favorit? Favorit ya banyak, hampir semua lagunya favorit. Semua. Ya, hampir semua lagunya favorit. Hampir semua favorit. Hampir semua lagunya favorit. Berarti untuk membangun chemistry sama yang lainnya ketika di atas panggung sama mereka mungkin nih oke, yang namanya panggung kan pasti kita prepare kan ada song list kan, Ya. udah tertulis kan misalnya. Song list, song kata. Tapi tiba-tiba nanti kalian punya challenge, ini teman-teman nih mau request di luar listnya itu bisa nggak sama gue? Dari awal saya udah mulai manggung sama mereka. Saya nggak pernah pakai songlist, nggak pernah dapat songlist benar. Langsung sikat ya pokoknya aja. Iya, betul. Lagu apa aja Iya, lah. seperti Kakul tahu kan, kita nggak pernah punya songlist walaupun main besok nih kita nggak ada songlist. Karena nanti bikin songlist sekian lagu nanti yang request udah beda-beda kan, Nah, nggak usah bikin songlist, siapa ya diminta kita jalanin nih. Berarti ya emang bisa chemistry udah dapet berarti. Bisa dibilang seperti itulah. Ya. Perasaan senang ya berarti. Senang pasti. Jangan nangis nih. Aduh gini nih, aduh. Lah bukan. Oke, jadi kisah. Berarti untuk planning album keempat sudah ada nih. Sudah matang ya, Materi sudah matang. ada.
Nah, sekarang yang itu tadi yang sempat di-share sama Anan, ada apa sih maksudnya nih? Digital. Untuk masalah ke digitalnya ada Iya. apa ya? Oh. Ada cerita, ada Ini masternya. Di balik cerita ini ada apa sih tentang Iya. digital, tentang Jerkisar? Silakan. Ya emang sih awal mula kita melihat peluang di digitalisasi itu sih kita sebenarnya digitalisasi sudah umum ya, udah umum di Indonesia bahkan Sorry ya, Kol, ya. di dunia sudah umum sekali. Tapi khususnya untuk mengintegrasikan ke musik itu yang selama ini masih belum banyak orang memakai. Belum banyak. Ya momen ini belum banyak gitu kan. Nah maka dari Dalam itu artian masih awam orang untuk paham masalah. jadi kan masih konsepnya masih tradisional atau masih konvensional gitu kan. Nah, tetapi kita dalam hal ini teknologi ini ya mungkin teknologi ini kan teknologi yang bisa dikatakan yang akan berkembang ke depan gitu kan. Jadi kita cobakan untuk mengintegrasikan teknologi ini melalui musik kami nanti gitu kan. Nah, seperti apa teknologinya mungkin nanti ada edukasinya lah. Ada edukasi. Betul. Nanti di lain waktu kita akan jelaskan. Gitu. Lebih dalam nih. Lebih dalam lagi. Ya. Karena kita berbicara teknologi itu kan terus berubah terus kan. Perubahan kan terus terjadi gitu. Kalau kita tidak give up atau tidak mengikuti update bisa tertinggal jauh gitu kan. Iya. Sebenarnya konsep ini kan sudah ada di dunia, ya? di internasional sudah ada. Ya udah ada beberapa band bisa dihitung jari sudah ada. Tapi belum dimaksimalkan untuk lebih luasnya itu. Nah, Berarti ini dari band-band yang sudah ada sekarang ini sebenarnya udah menerapkan itu sebenarnya ya. untuk di Indonesia khususnya belum ada. Di Indonesia belum ada. Belum terpublish lah gitu Belum kan. terpublish. Ya, masih dalam konsep masih dalam sebuah planning tapi belum ada yang mengeksekusi dengan benar, ya. dengan jelas gitu kan. Nah, dari dasar itu ya mungkin kita dengan Jerkisaks mencoba untuk mengeksekusi integrasi tersebut ya mudah-mudahan dilancarkan dan kita bisa mandiri bahkan sampai bisa ke internasional nanti. Ya karena teknologi kan fungsinya itu untuk mempermudah kita ya, mempermudah aktivitas kita sebenarnya. Nah kalau kita bisa mengintegrasikan ini melalui musik, saya yakin kok ini akan bisa pesat ke depannya. Pesat akan ke depannya. Pasti menghasilkan. Kalau dalam hal benefit udah pasti. Berarti ini sesuatu yang baru di dunia musik. Iya betul. Seperti yang kita kenal kan musik ngelatangin duit gak sih? Ya kalau emang terkenal kan, dapat job ataupun yang lain. Tapi di sini sebenarnya banyak juga kok musisi, bahkan ini lebih banyak lagi banyak musisi-musisi yang bertalenta, punya kreasi yang bagus, tapi kadang nggak terekspos. Terkadang juga mereka tuh berhenti di tengah jalan karena bingung mau kemana. Nah sekalian juga seperti yang Anan bilang tentang teknologi ya. Makanya buat teman-teman yang punya band nih, sabar dulu ya, nanti setelah proyeknya kita jadi, kalian bisa join sama kita. Itu tujuannya kenapa? Kami dari Jerkisaks, ya ibaratnya dah kami pelopor awal musik Mang di Bali bersama band-band terkenal lainnya sekarang udah lebih terkenal daripada kita seperti SID kayak itu, The Disland kayak gitu ya. Buat teman-teman yang nanti yang punya band, setelah proyek ini jadi, ya kalian bisa join sama kita. Kita maju bersama-sama. Iya. Nah, kebetulan saat ini Jerkisaks mendapat tawaran dari pihak Skyverse gitu loh. Ya, Skyverse. Skyverse ini adalah sebuah perusahaan digital. Perusahaan digital yang tujuannya untuk mengembangkan seni ya, seni udah itu financial. Terus produk-produk lainnya, mungkin dari produk Jerkisaks juga kayak gitu loh. Nah, sebagai awal project, Jerkisaks sebagai istilahnya pendobrak awal, leading lah sama. Pelopor lah istilahnya. Iya, gitu kebetulan. Iya. Nah, untuk pembahasan lebih dalamnya nanti kan bakal ada edisi khusus lah nanti kita bahas. Betul, edisi khususnya sama sekalian sama pihak Skyverse. Narasumbernya langsung yang bisa menjelaskan. Tapi memang proyek ini adalah proyek pertama di dunia. Dan juga proyek pertama di Indonesia. Di Indonesia ya. Betul. Dan nanti juga setelah selesai penayangan ini kalian harus tetap nonton ini karena nanti akan ada tayangan khusus. Tayangan khusus. Skyverse. Iya, itu langsung betul. dari sama CEO-nya nanti. Iya, CEO-nya ganteng loh, sampai
berapa tadi ya, 15 kali ulang terus. Tapi itu nanti bakal kalian bisa tahu di sana ya. Iya. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu edukasi juga buat teman-teman yang mungkin bingung atau mungkin nggak tahu bakal arah kalian mau kemana tuh. Oke, mungkin kalau kita jual album fisik ketahuan lah hasilnya seperti apa dan Iya. bagaimana, tergantung penikmatnya. Ya, betul. Di sini juga kita memaksakan penikmat juga nggak bisa. Betul, betul. Penikmat ataupun pendengar dari karya-karya kalian itu punya rasanya sendiri untuk menilai. Tapi jangan pernah berkecil hati. Apapun bentuk karya kalian, Skyverse punya solusinya. Solusinya seperti apa? Nanti bakal kita ulas lebih lanjut lagi dan lebih lengkap lagi. Betul. Tentunya dengan narasumber yang yang tepat kompeten, dan akurat iya, juga. yang akurat. Oke. Karena dari Jerkisak sendiri kita nggak mau ngasih istilahnya menjelaskan sesuatu yang belum. Yang belum ini kan masih aduh apa sih itu? Iya, Nah, betul. Lebih nanti bagus kita ngomong langsung ke ahlinya. ahlinya langsung, Iya. nanti lebih di perkenalannya mungkin di sana. Iya, Atau betul, mungkin betul. mau intip pertanyaan atau gimana, nanti bisa kalian langsung lanjut ke sosmednya mereka. Iya. Bisa. Jangan lupa dong, kita juga ada project lain juga loh. Project lain. Iya, Ini apa nih betul. project ini dari Jerkisak? Ini anak-anak kan senang minum nih. Iya. Ya. Kita rencananya sih launching minuman nih nanti. Mau launching minuman. Iya, Berarti rencananya. bisa dibilang nih Jerkisak bakal ngeluarin produk. Betul, ngeluarin produk. Bukan Produknya hanya apa di nih? Air putih apa nih? Oh, air putih, air mineral, Air ketuban. air ketuban, air liur. Air liur. Iya. Sperma nggak? Ikut-ikut aja boleh. Oke. Apa nih bentuk produknya nih? Produknya seperti jujur karena kita kan senang minum nih. Ya. Tidak menutup kemungkinan ya kebiasaan anak muda. tuh. Betul, betul. Tapi tetap dengan tanggung jawab yang besar. Betul. Cuma produknya kita ini kenapa produknya kita lebih maju daripada produk yang lain? Karena kenapa? Karena produknya kita di backing oleh teknologi. Gitu. Iya. Jadi orang mau minum nih, Tut, kamu beli minuman ntar, oh di mana letaknya? Oh, lagi 50 km lah. Fuck, jauh sekali minuman. Kalau dengan beli minumannya Jerkisak, tinggal ambil handphone, Tinggal main 5 menit lagi udah ada minumannya gitu. Ya, intinya berbasiskan teknologi semua. berbasiskan teknologi. Berarti ini mungkin lebih apa namanya? Yang lebih dimengerti orang bilang tuh kita nanti ada spesial aplikasi untuk produk ini sendiri. Jadi kalian tinggal ambil HP, download aplikasinya dan itu langsung satu klik aja kalian bisa langsung dicek untuk produk-produk dari Jerkisak, sendiri. betul. Jerkisak ada produk dari minuman amunisi yang biasanya Iya, betul, dalam tanda betul. kutip alkohol lah, biar Iya. kalian lebih paham. Ada amunisinya atau mungkin ada produk-produk yang lainnya juga. Iya, tapi tidak juga menutup kemungkinan ke depannya, kemungkinan kita bisa buka produk untuk orang-orang sehat kayak yang suka nge-gym tuh, kayak modelnya bikin protein lah. Protein, Minuman oh, protein, iya, iya. Tapi itu masih untuk ke depan, masih Masih ke rencana. depan, masih iya. planning ya, Masih masih planning. planning. Tapi untuk minuman ini kita udah punya tim yang bagus dan juga ada kerjasama juga ya dari pihak Gorka ya, Gorka namanya. Gorka ya. Gorka. Ya, jadinya kita nama label namanya Jerkisak Gorka. Gorka. JS Gorka, iya betul. Oke, nanti untuk pembahasan itu nanti ada session khusus yang akan kita Session bahas. berjilid lah. Berjilid ya. Berarti Makanya- tidak bukan hanya obrolan hari ini aja tentang Iya, Jerkisak, nanti betul, bakal ada betul. sambungannya juga tentunya. Betul. Oke. Betul. Tapi bisa dibilang tadi sih dapat bocoran juga ya untuk produk dari Jerkisak ini. Kalian bukan hanya sebagai konsumen, Betul. tapi di sini bakal ada sesuatu yang bisa kami berikan. Gift-nya ada. Give and take-nya ada, Give iya. and take-nya ada. Jadi istilahnya dengan kalian mendownload dan kalian juga sebagai konsumen tetapnya kita akan ada sesuatu hal yang menarik juga di sana. Betul, Di betul. samping edukasi, ada penghasilan juga yang bisa kalian dapetin di sana. Iya, betul, betul. Tapi nanti lebih lengkapnya bakal ada kita cari season khusus lah. Iya. Soalnya ini kan ngomongin bisnis ya. Iya, makanya jangan lupa loh. Subscribe sama channelnya dia. Dan juga subscribe sama channelnya Jerkisak. Iya. Dan dia kalian terus bisa follow up gitu loh. Ya intinya kita memiliki sebuah prinsip untuk dalam hal bermusik. Sekarang kita mengedepankan kolaborasi dan juga ya sama-sama simbiosis mutualisme lah. Iya, betul. Sama-sama menguntungkan kan. Menguntungkan Iya. lah, betul. Tidak hanya satu yang kaya, yang lain miskin kan nggak enak kayak gitu. Kita sama ratakan semua nih. Betul. Apa yang bisa saya tangkap di sini adalah poinnya kalian tetaplah bermusik. Tapi akan ada penghasilan jika kalian mau berusaha. Betul. Jika hanya mengandalkan musik untuk mendapatkan estimasi dari pendengar ataupun yang lainnya, mungkin iya, mungkin enggak. Tapi di luar dari itu, kalian bisa bekerja sama dengan mereka
bahwa dari musik juga kalian bisa bangun Menghasilkan. bisnis kalian sendiri Betul. untuk menghasilkan materi yang kalian harapkan. Betul. Tapi di sini yang perlu diperlukan adalah kerja keras dan dan ketekunan, ya. kesabaran. aja. Betul, Karena waktu hanya bisa berputar dan Iya. waktu tetap akan bisa menjawab itu. Oh betul betul. Bener nggak? Betul, betul sekali. Contohnya nih udah ada yang nyata-nyata nih seperti Mas Kakulnya nih. Beliau ini startnya lagi dari kosong loh. Sampai sekarang terkenal beliau, ya kan? Pertamina ya, Pertamina Kerja ya, dari keras. nol. Kita mulai dari nol. Ya. Tanda tangan dong satu bang. Tonjok nih. Banyak. Sorry, operator, udah nyampe 30 menit? Oh gitu ya. Oke, terima kasih banyak loh buat teman-teman yang udah Ya. nyambungin. Sekarang sorry saya ngambil alih MC-nya Kakul. Supaya dia ngomong seperti itu. Ikul, sorry Kul, silakan. Oke, brother and sister, thank you so much udah nonton full bersama Jerkisak hari ini. Jadi masih banyak juga edukasi yang akan diberikan dari Jerkisak ke teman-teman. Jadi bukan hanya tentang bermusik, tapi bermusik juga bisa mendatangkan materi. Bukan hanya menikmati pendengar ataupun karya kalian, tapi dari segi-segi lain, dari segi-segi bisnisnya akan ada banyak yang kalian dapat di sini bersama Skyverse Digital Ecosystem. Seperti apa nantinya akan ada edisi khusus dan juga kita langsung wawancara ke CEO-nya. Siapa sih nama betul. CEO-nya? Oh, kayaknya siapa ya? Mas Tatar ya? Pil kayak pil yang apa? Tetra. Piber. Ya, Piber Mbak ya. Bukannya. Ketahuan bukan anak Dan anak ya. ketahuan tuanya ini. Berarti masih ingat sama Dokter Gabriel nggak? Aduh. Dokter Gabriel, Ada brand- Arak Kemon, Yes. guys. Ya, pokoknya nanti bakal banyak kita bahas di sini, tapi bukan hanya sekedar menonton ataupun sekedar bisa mengobati kerinduan kalian dengan Jerkisak, tapi bakal ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan dari Jerkisak itu sendiri bersama Skyverse. Thank you so much sudah nonton full dari channel YouTube saya yang tidak berguna ini. Semoga sehat selalu semuanya. Kita ketemu besok di tanggal 7 bersama Jerkisak di Pika Festival. Jerkisak. Siap. Bye bye. Thank you. Bye. Hey yo, what's up JS Familia di Bali, di Indonesia dan seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Tatradana, CEO dari Skyverse Digital Asset, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi yang berfokus pada blockchain industri dan juga Web 3.0. Di sini akan ada sesuatu yang unik dan menarik, di mana Skyverse akan berkolaborasi dengan Jerkisak untuk memproduksi crypto music. Di situ juga akan ada seni digital dalam bentuk NFT dan juga galeri metaverse. Tidak hanya dalam dunia digital saja, merchandise dan produk fisik juga akan diluncurkan di sini. Semuanya bisa diakses dari seluruh belahan dunia. Ingin tahu tentang proyek yang akan kami kerjakan? Ayo bergabung, terlibat, dan juga rasakan keseruan yang ada di komunitas kami. Oke, terus pantau juga sosial media kami. Terima kasih dari saya Tatradana, Jerkisak, dan juga Skyverse. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.